Kabar terbaru perjuangan P3 paruh waktu, khususnya kapan essay bersama 3 menteri terbit. Informasi dikutip dari JPNN. Berikut ini kabar terbaru perjuangan P3 paruh waktu untuk dialihkan menjadi pegawai penuh waktu atau P3K saja. Diketahui DPP Aliansi P3KPW Indonesia belakangan giat menggalang lobi di pusat pengambilan keputusan di Jakarta. Kabar terbaru disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Aliansi P3 paruh waktu atau Indonesia Rini Antika. Rini mengatakan pihaknya juga dijadwalkan melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri pada hari Rabu 3 Juni 2026 atau minggu depan. Agenda pertemuan fokus mengenai alih status P3 paruh waktu atau P3PW menjadi P3 penuh waktu dengan gaji yang sepenuhnya ditanggung APBN. Hari ini Selasa kami dikonfirmasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk audiensi membahas peralihan status P3PW ke P3K dengan pengajian dari APBN, kata Rini pada JPNN hari Selasa kemarin. Sehari sebelumnya, 2 Juni 2026, Aliansi P3PW Indonesia akan melakukan audiensi dengan fraksi PKS DPR RI, Menpan RB Rini Widiantini dan BKN Zudan Arif Fakrullah. Pertemuan tanggal 2 Juni nanti merupakan kolaborasi semua forum atau aliansi yang tergabung di Aliansi Merah Putih, kata Rini. Jadi terkait dengan keputusan 3 menteri ini, nanti audiensinya bukan hanya untuk P3PW namun juga untuk peralihan P3K penuh waktu ke PNS. Selanjutnya, Rini juga menyinggung soal surat yang sudah dikirim pada Presiden Prabowo Subianto yang masuk di kantor komunikasi kepresidenan, tetapi sampai saat ini belum ada respon dari istana. Aliansi P3PW Indonesia bahkan sudah meliput hubungan kelembagaan, tetapi tidak diangkat atau tidak terhubung. Semoga ikhtiar dan jalanan persuasif ini bisa direspon baik oleh Bapak Presiden RI sehingga para anggota Aliansi P3PW Indonesia tidak perlu menyuarakan sendiri kondisi dan aspirasi mereka, tuturnya. Selanjutnya, adapun tuntutan Aliansi P3PW Indonesia pada pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, peralihan P3PW ke P3 penuh waktu di tahun ini. 2, pengajian diambil alih APBN. Yang ketiga, gaji P3 paruh waktu minimal UMK, karena banyak daerah yang gaji P3 paruh waktunya sangat tidak layak, bahkan ada yang 0 rupiah. Percuma dia akan menjadi ASN namun tidak digaji ya sahabat-sahabat. Terkait dengan essay bersama 3 menteri pada hari Kamis 7 Mei 2026 atau hampir 20 hari 3 minggu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menpan RB Ridwanti dan Menkyu Purbayasudi Sadewa menggelar rapat koordinasi atau rakor membahas masalah fiskal daerah dalam kaitannya dengan nasib P3K di kantor Kemenpan RB. Rapat digelar sebagai merupakan tidak lanjut atas rekomendasi Komisi 2 DPR RI Raker 31 Maret 2026 dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan 3 kementerian dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang UU HKPD. Hasil rapat, pemerintah memberikan kepastian kepada seluruh kepala daerah dan jutaan P3K di Indonesia bahwa pelaksanaan pasal 146 UU HKPD akan diatur ulang melalui Undang-Undang APBN. Menpan RB Ridwanti menjelaskan pemerintah berupaya memastikan pengelolaan sumber daya manusia aparatur tetap berjalan baik tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal daerah dan kualitas pelayanan publik. Sampai ini ya sahabat-sahabat terkait dengan keputusan 3 menteri ini terkait dengan penggajian untuk sahabat-sahabat P3K. Hari Kamis 7 Mei 2026 kami bersama Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menindaklanjuti UU HKPD, terutama terkait ketentuan 30% belanja pegawai maksimal dari APBD. Pemerintah memastikan tidak ada PHK massal terhadap P3K, ujar ini dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Selanjutnya untuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa rapat menghasilkan solusi yang konkret untuk meredam keresahan di daerah dan kalangan P3K. Saya tahu bahwa banyak daerah saat ini khawatir kemungkinan melanggar pasal 146 UU HKPD dan ada beberapa daerah yang bahkan merencanakan memberhentikan P3K. Dengan rapat ini kami menemukan solusi. Masa transisi pelaksanaan ketentuan 30% akan diperpanjang dan diatur melalui Undang-Undang APBN, tugasnya. Kita berlaku asas leg posterior derograt legi priori, yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang sebelumnya. Artinya kepala daerah tidak usah khawatir lagi, ujarnya. Pertanyaan mendasar, kapan SE ini akan terbit dan apakah nanti terkait dengan peluang P3 menjadi PNS akan termaktub di sini? Tito menambahkan pesan bahwa utama yang ingin disampaikan pada kepala daerah dan adalah ketenangan. Artinya kepala daerah tidak perlu khawatir lagi terkait dengan belanja pegawai 30% dari APBD.
akan merujuk melalui Undang-Undang APBN yang akan dikondisikan oleh Bapak Menteri Keuangan, kata Tito. Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan program pembangunan bagi daerah dengan rasio belanja pegawai tinggi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Tak bisa dipungkiri ya, sahabat-sahabat, terkait dengan keresahan P3K ini bukan hanya ancaman pemecatan, namun terkait dengan yang sudah purna tugas juga tidak ada kepastian terkait dengan nanti setelah purna tugas apakah mendapat pesangon atau tidak. Karena kebanyakan dari kawan-kawan P3K yang sudah purna itu tidak mendapatkan apapun ya, sahabat-sahabat, terutama untuk P3K paruh waktu. Selanjutnya, saya mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan Pak Menteri Dalam Negeri dan Ibu Menteri Pan-RB. Kementerian Keuangan akan memastikan instrumen Undang-Undang APBN dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dan kepastian kerja bagi P3K, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal nasional. Sebagai tindak lanjut, ketiga kementerian akan menerbitkan surat edaran. Namun hingga saat ini belum ada kabar terkait SE bersama 3 menteri yang bahkan sudah 3 minggu ya, sahabat-sahabat. Lalu kapan? Belum ada kepastian kapan akan diterbitkan untuk SE 3 Menteri ini. Yang pasti SE 3 Menteri ini akan mengatur terkait dengan pembelanjaan ataupun pemberian gaji bagi sahabat-sahabat P3K penuh waktu maupun P3K penuh waktu, paruh waktu, mohon maaf. Jadi terkait dengan peralihan status P3K dan PNS di maktub di sini masih belum masuk di SE 3 Menteri ini ya, sahabat-sahabat, nantinya. Dan terkait dengan hal tersebut, next video kita juga akan membahas terkait dengan desakan dari pemerintah, dari forum terkait dengan pelalian dosen menjadi P3K dan ke PNS itu sudah di DPR. Namun di sisi lain, teman-teman itu juga membawa aspirasi juga, khususnya dari sahabat-sahabat dosen P3K itu juga akan mengkoordinasikan terkait dengan profesi lain. Jadi selain dosen, profesi lain juga akan diusulkan agar nanti bisa kesempatan bersama untuk menjadi PNS. Jadi P3K ke PNS ini nanti juga akan diajukan oleh ADAPI untuk bisa berkesempatan menjadi PNS. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya, sahabat-sahabat. Bocoran informasi itu, dan nanti ada informasi atau kabar gembira bagi sahabat-sahabat ASN termasuk P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.